Mudah-mudahan anak didik kita, apapun nantinya cita-citanya, apakah ingin menjadi dokter, apakah ingin menjadi pilot, arsitek, pengusaha, ilmuwan, mudah-mudahan mereka sudah terbekali di dalam dirinya sehingga tetap menjadi pribadi yang Qur'ani dan Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i. Di kitab Ibnu Abbas, selain menghafalkan Al-Quran, belajar bahasa Arab dan sains, kami juga berusaha untuk mendidik, mentarbiyah, dan membentuk karakter anak didik kita sehingga kelak mereka menjadi pribadi yang Rabbani. Tentu saja hal tersebut membutuhkan penanaman ilmu sebagai modal mereka dan juga pembiasaan yang terus-menerus harus dilakukan agar kelak ketika mereka sudah mulai memasuki usia balik, di mana pada saat itu catatan amal sudah mulai berlaku, mereka sudah benar-benar terbentuk karakternya dan sudah benar-benar bisa menjadi pribadi yang Rabbani yang siap menjalankan kehidupannya sebagai seorang muslim. Oleh karenanya di kitab Ibnu Abbas kami menghadirkan pelajaran tarbiyah yang khusus untuk membentuk syakhsiyah atau karakter anak, kepribadian anak baik dari sisi akidah, akhlak dan adab. Di antara contoh yang kami ajarkan dan benar-benar kami tanamkan, selalu kami tanamkan kepada anak didik kita adalah pembiasaan berdoa, yaitu senantiasa menghadirkan doa di setiap langkah kehidupannya. Karena kata baginda Muhammad SAW, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin di dalam segala keadaan, baik di dalam keadaan lapang atau di dalam keadaan yang sulit. Bahkan berdoa merupakan senjata terampuh para nabi, terutama ketika berada pada kondisi yang sulit. Kita lihat baginda Muhammad SAW di dalam perang Badar, yaitu ketika baginda Muhammad SAW melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang jauh berlipat-lipat jumlahnya melebihi jumlah pasukan kaum mukminin, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-'isaba min ahli al-Islam fala tu'bad fil ardi abada. Begitu pula kisah Nabi Yunus alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan paus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lafaz fi dzulumat, yang artinya adalah di dalam kegelapan yang bertingkat-tingkat, di dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Karena pada saat itu Nabi Yusuf alaihi salam tidak hanya berada pada kegelapan perut ikan paus saja, namun juga berada di dalam kegelapan malam karena kejadiannya di malam hari. Kemudian juga berada di dalam kegelapan dasar lautan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong Nabi Yunus alaihissalam. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengar jeritan atau derita Nabi Yunus alaihissalam. Pada kondisi tersebut, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Nada fid dhulumat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka hal ini pula lah yang harus benar-benar kita tanamkan kepada anak didik kita, yaitu rasa thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala.
senantiasa yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi apapun. Bahkan ketika di dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun, yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya, seorang mukmin yang rabbani harus memiliki keyakinan bahwasanya meskipun seluruh pintu-pintu dunia tertutup, pintu langit akan selalu terbuka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Kutab Ibn Abbas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menjadi silahul mukmin, senjatanya orang mukmin, berdoa pada hakikatnya atau esensi dari doa itu sendiri adalah suatu ibadah. Sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah inti ibadah. Bahkan ibadah yang paling mulia, ibadah teragung yaitu salat, secara etimologi memiliki arti doa. As-salatu bima'na ad-du'a. Dan memang kalau kita perhatikan salat kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam, seluruhnya dipenuhi dengan doa-doa. Maka pemirsa channel Kutab Ibn Abbas yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena doa merupakan suatu ibadah, maka setiap doa yang terucap, yang keluar melalui lisan kita secara ikhlas akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli apakah doa kita nantinya dikabulkan ataukah tidak, itu masalah lain. Yang penting kita berdoa. Oleh karenanya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau berdoa, beliau tidak merisaukan apakah doanya akan dikabulkan ataukah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau risaukan adalah ketika hidayah berdoa tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Maka di Kutab Ibn Abbas kita selalu rutinkan anak didik kita untuk berdoa. Dari mulai ketika awal tiba ke madrasah, kita adakan apel. Kemudian di dalam apel tersebut kita berdoa terlebih dahulu sebelum nantinya mereka masuk di dalam kelas masing-masing untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian setelah usai KBM, setelah selesai kegiatan belajar mengajar, kita sholat zuhur berjamaah, kemudian kita tutup dengan berdoa dan zikir secara berjamaah dan dengan jahron, dengan bersuara, dengan terucap, agar untuk bisa mengajarkan kepada mereka bagaimana zikir dan doa seusai sholat fardu. Terlepas dari hukum berdoa yang dilakukan secara berjamaah dan jahron bersuara selepas sholat fardu, para ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Ada yang membolehkan, mensunahkan, dan ada pula yang memakruhkan. Akan tetapi perbedaan ini adalah perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Sebagai seorang muslim, ketika kita dihadapkan pada perbedaan pendapat para ulama yang bersifat ijtihadiyah, maka sikap kita harus berlapang dada. Akan tetapi pada akhirnya para ulama kita ternyata bersepakat ketika berdoa dan zikir setelah sholat fardu tersebut yang dilakukan secara berjamaah dan secara jahron bersuara, dilakukan di dalam konteks pendidikan, yaitu untuk mendidik anak-anak agar mereka bisa hafal dan mempraktekkan doa-doa dan zikir setelah sholat. Para ulama di dalam hal ini bersepakat bahwasanya hal tersebut diperbolehkan. Bersepakat ketika doa tersebut yang dilakukan secara berjamaah dan dengan bersuara secara jahar, terucap,
seluruh ulama sepakat ketika hal tersebut dilakukan untuk pendidikan atau dalam konteks mendidik anak-anak, hal tersebut diperbolehkan. Mudah-mudahan anak didik kita, apapun nantinya cita-citanya, apakah ingin menjadi dokter, apakah ingin menjadi pilot, arsitek, pengusaha, ilmuwan, mudah-mudahan mereka sudah terbekali di dalam dirinya sehingga tetap menjadi pribadi yang Qur'ani dan Rabbani. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.